Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat umur panjang, nikmat iman dan Islam. Maka seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menambah ketaatan kita, amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarganya, kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi saat ini kita memahami begitu banyak ujian, cobaan yang Allah turunkan bagi kita, bagi bangsa kita, di mana kita mendengar begitu banyak ujian, musibah di mana-mana, begitu banyak luar biasa Allah turunkan sebagai sebuah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Maka seyogianya yang kita lakukan ketika mendapatkan ujian seperti ini adalah senantiasa meningkatkan nilai kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong kita, dan insya Allah dengan kesabaran, dengan salat yang kita lakukan akan menjadi penguat, pengokoh kita dalam mengalami setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita, sehingga dengan ujian ini justru menjadi kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dalam Islam kesabaran yang harus kita miliki ada 4. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan kesabaran ini kita bisa mencapai nilai kenikmatan dalam melakukan ibadah. Dengan kesabaran menjalankan perintah Allah, maka akan menjadi kesempurnaan kita dalam amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti hakikatnya bahwa menjalankan ibadah atau menjalankan ketaatan kepada Allah tidak semudah seperti membalikkan tangan. Akan ada ujian, cobaan, gangguan dan hambatan yang tetapi manakala kita mampu mengatasinya, maka sungguh dengan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah akan menimbulkan kenikmatan ketika kita melakukan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran yang harus kita miliki yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesabaran juga yang harus kita miliki adalah as-sabru minal musibah anil asab. Sabar ketika kita mengalami ujian, mengalami musibah yang menimpa kita, dan kita memahami bahwa musibah yang Allah turunkan sesungguhnya menjadi pengingat kasih sayang Allah kepada kita agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran ketika kita mengalami ujian atau musibah, maka sesungguhnya manusia akan kembali ingat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah yang Allah turunkan, Allah ingatkan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita dalam salat selalu mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan hakikatnya dengan menyerahkan diri kita kepada Allah, dengan berserah diri kepada Allah, akan mencapai kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Bahkan dengan musibah yang Allah turunkan, dengan keikhlasan yang kita lakukan ketika mendapatkan ujian dari Allah, maka justru musibah yang Allah turunkan ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dengan catatan, dengan musibah yang Allah turunkan sebagai pengingat kepada kita, kalau kita ingat, musibah akan menjadi keberkahan. Tapi sebaliknya, ketika musibah Allah turunkan kemudian kita lupa untuk ingat kepada Allah, bisa jadi musibah ini akan berubah menjadi azab yang Allah turunkan kepada kita. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua yang kita harus pahami adalah bagaimana kemudian kita mampu sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar yang harus kita miliki juga adalah sabru minal ma'asi, yang sabar ketika kita mendapatkan ujian dalam bentuk kemaksiatan. Sabar ketika kita menjauhi yang namanya maksiat. As-sabru min ba'idil ma'asi. Sabar ketika kita menjauhi maksiat. Dan kita tahu kondisi sekarang begitu luar biasa kemaksiatan di depan kita. Maksiat merajalela. Dan ini adalah sebuah cara kita kepada Allah untuk lebih mendapatkan kemuliaan adalah bersabar ketika di hadapan kita begitu banyak ujian dalam bentuk kemaksiatan yang luar biasa, yang bahkan kalau dulu orang ingin melakukan maksiat sulit didapatkan, sekarang tidak perlu lagi mencari, bahkan di hadapan kita begitu terpampang kemaksiatan yang kita lihat. Maka disinilah kemudian iman kita, kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, hujibatul jannah bil makari wa hujibatun nar bisahawati. Sungguh yang namanya surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka diliputi dengan sesuatu yang bersifat syahwat, kesenangan. Dan banyak manusia yang kemudian terlena, bahkan mereka menjadi budak-budak syahwat yang kemudian mereka menjadi orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi mereka yang kemudian bersabar atas ujian dalam bentuk kemaksiatan yang banyak yang kita hadapi dan mereka mampu untuk mengatasi ujian maksiat tadi, maka Allah muliakan mereka, bahkan Allah tempatkan mereka pada tempat yang paling mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, setiap musibah yang terkadang Allah turunkan karena terlalu banyaknya maksiat yang merajalela di muka bumi ini. Bahkan satu ketika di zaman Rasulullah pernah terjadi satu gempa, maka kemudian Rasulullah mengatakan sambil beliau memegang tanah, memegang bumi, beliau mengatakan belum saatnya wahai bumi. Dan kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi 2 kali gempa. Beliau mengatakan, demi Allah, andaikan terjadi sekali lagi gempa, maka aku akan mengundurkan diri menjadi seorang khalifah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, tidaklah terjadi gempa kecuali sudah begitu banyaknya maksiat yang terjadi di muka bumi ini. Maka kalau kita tidak bersegera beristighfar, bisa jadi ujian, musibah yang Allah turunkan karena kemaksiatan yang merajalela ini bisa menjadi azab bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang perlu juga menjadi kesabaran buat kita adalah as-sabru fi da'wah. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam mengajak orang kepada kebaikan, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Allah, ajaklah manusia kembali ke jalan Allah dengan hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh-contoh yang baik. Maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan, maka bisa jadi ini menjadi bagian daripada dakwah kita kepada manusia, mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Dengan kesabaran tadi, maka dakwah ini akan menjadi sebuah keberkahan, bahkan bisa menjadi sedekahun jariyah bagi kita, yang bahkan nilai pahalanya akan terus mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menghadapi setiap ujian, bersabar dalam menjauhi segala macam kemaksiatan, dan sabar dalam mengajak orang dalam rangka berdakwah, mengembalikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar seperti ini, Rasulullah pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sangat luar biasa kehidupan orang-orang yang beriman. Laisa li ahadin illa lil mu'min, dan tidak pernah didapati kehidupan yang luar biasa ini kecuali dalam diri orang-orang yang beriman. Apa cirinya? Idza asabatum sarra syakara fakana khairun lahu. Mereka kalau diberikan ujian, mereka apabila diberikan kenikmatan, mereka senantiasa bersyukur. Idza asabatum darra asabaru fakana khairun lahu. Sebaliknya kalau diberikan ujian, mereka senantiasa bersabar. Maka dengan sabar ini Allah muliakan mereka. Bahkan dengan sabar ini Allah bahkan memberikan ganjaran pahala yang tanpa terputus sedikit pun selama mereka bersabar dengan apa yang Allah timpakan, dengan apa yang Allah berikan. Mereka bersabar, dengan kesabaran Allah muliakan mereka, dengan kesabaran Allah hapus dosa-dosa mereka, dan dengan kesabaran Allah berikan nilai pahala yang berlipat ganda. Maka mari jadilah orang-orang yang bersabar dan menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita, agar nantinya dengan kesabaran ini Allah muliakan kita di dunia dan juga di akhirat. Barangkali inilah sebagai sebuah mau'izatil hasanah, sebuah nasihat yang baik buat saya pribadi dan juga buat kita semua, agar menjadi pengingat, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar. Dan Allah ingatkan kepada kita, isbiru wasabiru warka'u ma'arakin. Bersabarlah kalian
dan senantiasa bersama-sama orang yang sabar, serta bersama orang-orang yang ruku, dalam arti mereka senantiasa bersabar dan melaksanakan ibadah solat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sabar dan solat Allah muliakan mereka, dengan sabar dan solat Allah jadikan mereka kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan sabar dan solat kita akan mendapatkan kemuliaan bukan hanya di dunia, tapi juga kemuliaan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah datang dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.